Chapter 266 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Tanpa Batas, di mana Gaku dan Nagumo akhirnya join ke dalam pertarungan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pernyataan yang sangat kasar. Diawali dari kelanjutan ramalan Atari pada chapter lalu, bahwa dalam pertarungan ini Taro Sakamoto-san akan mati. Membuat Boylet langsung meraih tubuh Atari, menggenggamnya sangat keras sehingga Kindaka menyuruhnya berhenti, khawatir menyakiti Atari. Tapi Boylet berteriak pada Atari, "Kau bilang dia akan mati? Omong kosong. Akulah yang paling tahu betapa hebatnya dia. Siapapun lawannya, mustahil dia akan mati." Mendengar itu, Kindaka hanya bisa menatapnya, sedangkan Atari sampai menggenggam erat celananya, tertunduk dan meminta maaf. Namun, mereka harus tahu kalau ramalan Atari tidak pernah meleset. Padahal di chapter 180 dijelaskan bahwa ramalan Atari untuk JAA meleset loh minasan. Makanya Atari sampai dijatuhi hukuman penjara di JAA. Loh, kok sekarang Atari sangat percaya diri mengatakan kalau ramalannya tidak pernah meleset? Bingung ah. Kita pun diperlihatkan bagaimana jalur roller coaster hancur ketika Sakamoto dan Uzuki masih melanjutkan pertarungannya minasan. Keduanya entah bagaimana telah berada di puncak atas jalur roller coaster. Padahal chapter lalu diakhiri dengan keduanya terlempar jauh setelah ditabrak oleh kora-kora. Di sini Sakamoto masih menatap Uzuki dengan tenang. Namun Uzuki tahu kalau tubuh Sakamoto telah mencapai batasnya. Uzuki menyindir, menanyakan, "Bukankah sudah saatnya kau menyerah?" Uzuki juga memperingatkannya, "Jangan bilang kau sudah lupa kalau aku telah menembus jantungmu. Seharusnya kau bahkan tidak mampu berjalan tanpa menjalani pemulihan selama beberapa hari." Sakamoto hanya menjawab, "Memang terasa sangat sakit, tapi tidak ada pilihan lain. Ini adalah permintaan seorang teman yang memintaku untuk menghentikanmu." Wah, pertemuan Sakamoto dan Rion Akao di dalam mimpi saat Sakamoto koma memang membicarakan Uzuki. Rion Akao berpesan agar Sakamoto menghabisinya minasan. Saat itulah raut wajah Uzuki menjadi lebih serius, memperhatikan roller coaster yang melaju cepat tepat di belakang Sakamoto. Dan sempat-sempatnya menasihati Sakamoto agar lebih bijak dalam memilih teman. Dengan cepat, Sakamoto dan Uzuki sama-sama memperlihatkan kelihayannya menghindari roller coaster itu. Keduanya jungkir balik di mana Uzuki langsung menyerang Sakamoto dalam posisi sulit itu minasan. Tapi Sakamoto tampaknya bisa menghindarinya. Dia melompat ke bawah sementara jalur roller coasternya hancur begitu saja. Melihat Sakamoto terjun bebas, Uzuki lantas menarik tiang tajam pada pedang cambuknya sembari tetap memegangi pedang kakek Takamura di tangan kirinya. Dia segera melemparkan tiang tajam itu tepat ke arah Sakamoto yang hendak mendarat minasan. Ledakan pun terjadi, Sakamoto kembali terpental dan Uzuki terus mengejarnya meskipun reruntuhan roller coaster berserakan. Di sini, Sakamoto terdiam sejenak lalu memegangi dadanya. Dia melihat sendiri telapak tangannya yang dipenuhi darah berwarna merah dan mengetahui kalau lukanya terbuka lagi. Sakamoto pun tahu bahwa waktunya sudah tidak banyak. Dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang harus kulakukan?" Tiba-tiba pandangan Uzuki teralihkan dari Sakamoto. Ternyata Gaku telah tiba di tengah-tengah pertarungan mereka minasan. Gaku pun menatap Uzuki dengan tatapan menyeramkan, sementara Uzuki sangat terkejut menyaksikan sendiri temannya kembali hidup. Namun, itu tidak menjadi reuni yang baik karena Gaku langsung menyerang Uzuki menggunakan gada besi yang mirip pelunak daging itu minasan. Sembari menahan serangan Gaku, Uzuki mengatakan,
Aku berharap bisa merayakan keselamatanmu setelah kau bangun." Tanpa berbasa-basi, Gaku hanya meminta Uzuki yang dipanggilnya sebagai bos untuk mengeluarkan kakek Takamura dari tubuhnya karena dia ingin melawannya. Uzuki pun meminta maaf, tapi kakek Takamura sudah menghilang. Uzuki memastikan, "Jangan-jangan kau datang hanya karena itu." Gaku lantas bersikeras, "Kalau begitu, keluarkan dia lagi saja." Membuat Uzuki protes. "Mengeluarkannya bukan sulap yang bisa kulakukan sesuka hati." Lucu juga ya obrolan mereka ini. Gaku benar-benar tidak peduli sama pertarungan penentuan Sakamoto melawan Uzuki. Dia cuma dipenuhi nafsu balas dendam pada kakek Takamura. Gokil! Dengan cepat, Sakamoto memanfaatkan jeda itu untuk langsung menyerang Gaku. Tapi Gaku tidak kalah gesitnya, di mana dia berbalik dan segera meninju wajah Sakamoto hingga terlempar minasan. Ketika Sakamoto menyadari di belakangnya ada wahana pontang-pontang, seketika itu juga dia meraih kursinya, membantu tubuhnya terlempar ke samping dan berayun untuk menendang dada Gaku dengan kencang minasan. Wah, di sini Gaku sempat sadar kalau Sakamoto mau menyerang. Tapi dia sama sekali tidak bisa menghindarinya ya. Sakamoto tampak serius berkata, "Kau menghalangiku." Membuat Gaku begitu kesal, sedangkan Uzuki menegur keduanya yang benar-benar brutal. Pertarungan antara Sakamoto melawan Gaku pun terjadi, tetapi Uzuki hanya mundur tidak mengikuti pertarungan itu. Lalu, sebelum Gaku menyerang dengan gada besinya, Sakamoto sudah lebih dulu mendaratkan tendangan di udara. Gaku yang semakin marah berkata, "Baiklah, tidak masalah. Aku memang sudah lama ingin bertarung sungguh-sungguh, entah melawan Sakamoto ataupun melawan bos." Dan kita pun diperlihatkan pertarungan adu tinju yang sangat cepat antara Sakamoto melawan Gaku, di mana Sakamoto sampai memuntahkan darah minasan. Sembari melihat Gaku yang bergerak mendekat padanya, Sakamoto berpikir dalam hati, "Ini gawat. Kalau aku terus bertarung dengan bocah ini, aku akan kehabisan tenaga sebelum menghadapi Uzuki." Siapa sangka Gaku dibuat terkejut dengan kemunculan seseorang yang benar-benar mengerikan. Seseorang yang memang Gaku inginkan kehadirannya. Dia adalah kakek Takamura minasan. Wah, kemunculannya sangat dramatis ya. Baik Sakamoto, Uzuki, bahkan Gaku sendiri, semuanya sangat terkejut melihat kakek Takamura. Untuk sesaat, otak mereka semua seperti membeku, mempertanyakan, bagaimana bisa? Tidak mungkin. Dengan cepat, Gaku langsung menerjang kakek Takamura yang berjalan ke arah mereka. Tapi kemudian, Gaku seperti tersadar pada sesuatu dan tidak jadi menyerangnya minasan. Gaku tahu kalau itu bukanlah kakek Takamura. Dan benar saja, dia adalah Nagumo yang menyamar. Beuh, keren banget ya. Nagumo pun melepas penyamarannya sebagai kakek Takamura dan sudah langsung menusuk ulu hati Uzuki menggunakan senjatanya. Gile, Nagumo tanpa ampun ya. Tertulis pada panel akhir, nama lain bagi seorang pembunuh adalah tipu daya. Dan chapter 262 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, seru sekali ya. Akhirnya Gaku dan Nagumo datang juga seperti yang kita tunggu-tunggu. Tapi apa Shishiba tidak ikut? Apa dia setuju dengan Nagumo untuk beristirahat di kediaman Nagumo saja? Apakah Uzuki masih bisa bertarung setelah ditusuk tanpa ampun oleh Nagumo? Lagian, Gaku di sini tidak datang untuk membela Uzuki. Jadi agak bingung bagaimanakah pertarungan 4 arah ini akan berakhir? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.